Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dari kelas B akan memaparkan presentasi mengenai tugas kelompok. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wahyu Abdullah dengan NIM D1022023 akan menjelaskan perhitungan terkait soal 01. Berikut adalah data soal kelompok 1 kami. Soal 1 kami yaitu sebagai berikut. Lalu lanjut kita pengerjaan soal 1, di mana saya mulai dari presentasi 1% dengan rasio tulangan 1%. Untuk data-data sebagai berikut. Lalu setelah dihitung semuanya dari data kolom tersebut, lanjut ke tinjauan beban sentris pada poin A, didapat perhitungan sebagai berikut. Setelah itu lanjut ke poin B, yaitu tinjauan beban tekan menentukan. Terjadi jika C lebih dari CB. Di sini kami mendapatkan hasil CB yaitu 246, sehingga untuk C lebih besar dari CB diambil C sebesar 300. Lalu kita menghitung nilai E1, sebelum itu menghitung nilai A, lalu ada F1, ada E2 aksen, lalu didapatkan hasil selanjutnya sebagai berikut. Lalu ada perhitungan jumlah PN. Sebelum masuk ke perhitungan faktor reduksi dikali PN, hal ini kita berdasarkan SNI 2847 tahun 2019, kita dapat cek regangan tulangan tarik terluar. Hal ini E1 didapatkan 0,0011, yang dimana kurang dari ETY, dimana ETY yaitu 0,002. Sehingga dalam tabel SNI 2019 dapat dilihat yaitu ET kurang dari sama dengan ETY, termasuk klasifikasi tekanan terkontrol, dengan faktor reduksi yang digunakan yaitu sebesar 0,65. Sehingga di sini saya tulis sebagai berikut. Lalu reduksi yang dipakai yaitu 0,65. Lalu dapat kita hitung yaitu faktor reduksi dengan jumlah PN sebagai berikut, lalu MN, sehingga didapatkan hasil Q dan N. Lalu lanjut C, yaitu tinjauan pada keadaan seimbang atau balance terjadi pada nilai C sama dengan CP, di mana hal ini didapat nilai yang dari sebelumnya itu CP sama dengan 246 mm, lalu dihitung menggunakan AB, lalu terdapat hitungan E1. Nah, di sini dapat kita tinjau kembali kepada tabel 21.2.2 SNI 2847 2019, sehingga kita dapat termasuk klasifikasi tekanan terkontrol, maka faktor reduksi yang kita gunakan yaitu 0,65. Lalu dilanjut perhitungan seperti sebelumnya, lalu E2 aksen, F2 aksen sama dengan FY. Sehingga dapat kita lanjut ke jumlah PNB sebagai berikut, lalu MNB sebagai berikut. Lalu dilanjut faktor reduksi PNB, terdapat hitungan menggunakan faktor reduksi dari hasil tabel yang kita tinjau tadi. Lalu ada faktor reduksi dikali MNB, sehingga didapatkan nilai QB dan FB. Lalu lanjut D, keadaan tulangan tarik menentukan, terjadi di mana C kurang dari CB. Hal ini diambil C sebesar 160 mm, sehingga didapatkan nilai A yaitu 136 mm. Lalu ada perhitungan E1 sebagai berikut. Di sini dihasilkan E1 sebesar 0,0047, di mana lebih besar dari EY, yaitu EY 0,002. Lalu lanjut perhitungan seperti sebelumnya, lalu terdapat jumlah PN, lalu jumlah MN. Nah, di sini pada SNI 2019 dapat kita cek regangan leleh tulangan, di mana ET berjumlah 0,002. Lalu ada ET yang sudah kita hitung dengan hitungan sebagai berikut, yaitu sebesar 0,0047. Lalu ada ETY sebagai berikut, sehingga apabila kita cek pada tabel didapatkan klasifikasi nomor 2 yaitu ETY kurang dari ET kurang dari 0,005, di mana termasuk klasifikasi transisi. Dan untuk faktor reduksi kita dapat menghitung dengan rumus sebagai berikut, sehingga dapat kita hasilkan sebesar 0,874. Sehingga koefisien menjadi sebagai berikut, dikali dengan faktor reduksi yang telah didapatkan, sehingga dihasilkan nilai Q dan A sebagai berikut. Lalu untuk batas struktur yang boleh dianggap hanya menandung melentur sebagai berikut. Dilanjut dengan dipilihnya nilai Q faktor reduksi sebesar 0,1 dari perhitungan. Lalu selanjutnya yaitu E, tinjauan ke keadaan beban PN sama dengan 0. Pertama kita hitung P, lalu ada Q, lalu ada A. Lalu selanjutnya F aksen 2, sehingga dapatkan hasil dari perhitungan sebagai berikut. Lalu diubah menjadi kilonewton mm, sehingga perhitungan nilai koefisien dapat kita gunakan faktor reduksi 0,65, maka faktor reduksi dikali MN dihasilkan sebagai berikut, lalu didapatkan nilai R, dan faktor reduksi 0,9 sama seperti perhitungan di atasnya. Sehingga kita dapatkan rekapitulasi nilai R dan Q dengan tinjauan keadaan dari A sampai E dengan nilai R sebagai berikut, lalu ada Q sebagai berikut. Nah, dari perhitungan tersebut dapat kita lanjutkan perhitungan dengan persentase atau rasio tulangan sebesar 2%, 3%, 4%, dan 5%. Hal ini perhitungannya sama seperti
pada penjelasan dari rasio tulangan 1%, sehingga dapat dilanjut dan dihasilkan rekapitulasi persentase rasio kadar sebagai berikut, dan lalu dibentuklah grafik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Majid Pramandita dari kelompok 14 dengan NIM D1220234 akan melanjutkan presentasi tentang diagram interaksi kolom. Oke, setelah perhitungan didapat dari 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%, lalu dijadikan menjadi satu, menjadi rekapitulasi presentasi rasio kadar. Di sini R berarti koefisiensi modifikasi respon dalam analisa beban gempa. Sedangkan untuk Q berarti nilai Q pada beban sentris. Ini untuk tinjauan keadaan pada saat 1% mendapat nilai R sebesar ini dan Q sebesar ini. Lalu dari hasil semua ini dapat dibuat menjadi diagram interaksi kolom dengan keterangan sebagai berikut. Wabarakatuh. Saya Muhammad Amsor Rizky Firmansyah dengan NIM D100220224 dari kelompok 14 akan menjelaskan soal nomor 2 dengan menggunakan Microsoft Excel. Data soal kami yaitu dimensi kolom 470 mm, kemudian FC 29 MPa, FY 400 MPa, DS 60 mm, diameter tulangan 25 mm, dan jumlah tulangan 10. Untuk data lainnya, ini merupakan ketentuan. Dihitung berdasarkan SNI 2847 2019. Pertama, yaitu tinjauan beban simetris, mendapatkan nilai sebagai berikut. Dilanjut, tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih dari CB. Yang membedakan antara SNI terbaru dengan yang sebelumnya adalah pada SNI terbaru terdapat pengecekan nilai regangan. Pada C lebih dari CB, didapat nilai regangan 0,0011 yang berarti kurang dari regangan Y, sehingga termasuk pada tekanan terkontrol, sehingga menggunakan faktor reduksi 0,65. Kemudian dilanjut pada tinjauan pada keadaan seimbang terjadi pada nilai CB sama dengan 246. Regangan bernilai 0,002 yang berarti sama dengan regangan Y, sehingga masih termasuk tekanan terkontrol, di mana menggunakan faktor reduksi 0,65. Kemudian dilanjut keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada nilai C kurang dari CB, di mana nilai regangan didapat 0,00315 yang berarti lebih dari regangan Y dan kurang dari 0,005 sehingga termasuk pada transisi. Kemudian untuk faktor reduksinya digunakan rumus 0,65 ditambah 0,25 dikalikan regangan T minus regangan TY per 0,005 dikurangi regangan TY. Kemudian tinjauan keadaan P sama dengan 0. Ini menggunakan faktor reduksi 0,9 yang berarti tegangan terkontrol. Setelah itu semua nilai hasilnya direkap sebagai berikut. Kemudian hasil rekap dimasukkan ke dalam diagram yang berwarna biru ini merupakan diagram dengan faktor reduksi. Untuk yang hijau tanpa faktor reduksi. Untuk titik-titik ini merupakan data PU terfaktor dan MU terfaktor. Untuk yang warna merah merupakan data dari soal, di mana untuk soal kami titiknya berada di luar sehingga PU dan MU melebihi dari diagram yang dapat ditahan oleh kolom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anianda Prianto dengan NIM D100220230. Sini saya dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan soal 2 berdasarkan software aplikasi SP Kolom. Ini langsung saja desain kodenya diganti dengan yang 14 dikarenakan turunannya mendekati dengan SNI yang terbaru. Lalu yang untuk sistem ganti metrik dikarenakan untuk mendapatkan milimeter. Lalu FC dan FY-nya ini diketahui dari soal. Lalu untuk aksisnya ini diganti ke Y-aksis dikarenakan membuat ulangan kolom itu ke bawah. Lalu lanjut ke section. Untuk tinggi dan lebar kami mendapatkan 470 mm. Lanjut ke tulangan. Untuk jumlah tulangan kami mendapatkan 10, jadi untuk atas dan bawah kami taruh 2, untuk kiri dan kanan kami taruh 3.
Lalu untuk diameter tulangan kami mendapatkan 25 mm. Lalu untuk selimut tebal betonnya kami mendapatkan 60, didapat dari Lalu lanjut ke lot. Untuk data PU dan MU ini diketahui dari soal ini, dan kami mendapatkan PU MU-nya sebesar 1700 dan 550 mm. Lanjut ke sok. Ini setelah kita masukkan lot tadi PU dan MU-nya, maka akan terbentuk kipas. Ini buat. Nah, ini hasil dari soal 2 kami. Dan ini diagram ini bisa dibandingkan dengan yang di Excel. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu gambar detail tulangan berdasarkan soal nomor 2. Data yang kami dapat berdasarkan nomor 2 yaitu dimensi kolom 470 x 470 mm dengan jumlah tulangan 10 dengan diameter 25 mm. Di sini saya menggambar dengan skala 1:5, yaitu dengan cara 470 mm dirubah dulu menjadi cm, yaitu 47 cm dikalikan skala 1:5, didapatkan 9,4 cm dengan DS 60 mm, yaitu 1,2 cm. Untuk tulangan bagel kami asumsikan dengan menggunakan diameter 10. Ini merupakan tulangan 10. Sekian dari saya.